for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Halo semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang DHCP server dan peroutingan di VirtualBox. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang tugas ini, topologinya. Nah, itu dia topologi yang akan aku kerjakan dan jelaskan di sini. Nah, pertama di sini ada dua Ubuntu server. Pertama kita ke Ubuntu server 1 dulu. Kita pakai tiga adapter. Yang pertama bridge adapter. Nah, ini tuh name-nya itu disesuaikan sama yang ada di control panel. Kita bakal ke control panel, ada di ini, terus kita ke change adapter option. Kita pilih ini, Ethernet ini, kita samain namanya ini, pokoknya samain namanya sama yang ada internetnya. Kalau misalnya di laptop itu di wifi-nya samain. Ini internal network, namanya switch virtual. Lalu adapter 3 itu DHCP1, dia bakal nge-layer ke klien yaitu Windows XP. Nah, di sini kita langsung aja start. Nah, di sini kita login, aku pakai nama aku sendiri. Terus passwordnya itu 123, lalu kita masuk ke mode super user biar bisa lebih bebas buat mengaksesnya. Masukin password juga. Nah, buat masuk ke mode super user itu pakai perintah su. Enggak, sudoku. Kalau untuk perintah su itu biasa digunakan di Debian. Terus kalau misalnya udah, kita lanjut. Di sini aku ketikkan nano/etc/netplantep. Lalu di sini untuk yang input 3 itu aku sambungin ke internet. Untuk networknya itu kita samain sama yang ada di control panel, yaitu yang ada internetnya. Dan di sini aku tuh dapet 3. Jadi di sini aku tulis 3, terus disesuaiin sama topologi addressesnya, yaitu 3.10. Nah, di sini dilihatnya. Nah, ini 3.1 untuk gateway-nya. Nanti juga kita bakal pakai untuk gateway-nya itu 3.1 dan DNS-nya juga. Nah, ini juga aku udah tulis ya. Dan untuk yang addressesnya itu kenapa 3.10? Karena nyesuaiin sama yang ada di topologi. Terus endpost 8-nya itu tuh absen aku, dan yang endpost 9 itu ditambah 5. Terus kita lanjut di sini ketikkan netplan apply. Lalu setelah itu kita ketikkan IPA. Kalau udah IPA, kita coba ping 88 apakah sudah berhasil mendapatkan internet atau belum. Dan di sini hasilnya TTL, berarti udah berhasil. Lalu kita lanjut, kita ketikkan nano/etc/apt/sources.list. Kita bakal lihat apakah aku udah nulis repository lokalnya atau belum, dan udah. Aku pakai Kartolo yang vokal. Terus lanjut lagi, di sini aku ketikkan apt update. Dan itu harus ya. Lalu ketikkan apt install DHCP server. Kalau udah pernah install pasti keluarnya kayak gini. Kalau belum pasti nanti panjang. Terus di sini lanjut lagi, kita ketikkan nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Nah, di sini tuh sebenarnya kita bisa Ctrl W terus cari AS, cuman aku lupa buat gunain perintah itu. Jadi ini aku ke bawah-bawahin aja. Nah, di sini tuh aku ganti ini endpost 8 yang atas, dan bawahnya itu endpost 9. Kalau yang atas itu /24, yang bawah /28. Nah, untuk yang /28 itu netmasknya 240, terus range-nya dari 2 sampai 14, terus routers sama yang
yang name server ini, DNS name server ini itu .1, terus kalau yang /24 itu range-nya 2 sampai 254. Terus kita lanjut juga di sini nano/etc/default/isc/dhcp server. Di sini kita ngizinin npost 8 sama 9 karena kita bakal aktifin yang itu aja, yang npost 3 jangan. Karena dia kayak sumber internet gitu. Terus kita ctrlx aja, terus ya dan enter. Kalau misalnya belum kesimpan, kalau udah langsung ctrlx dan bakal langsung keluar gini. Terus kita ketikkan systemctl restart isc/dhcp server biar dia restart dan keganti sama yang baru. Kalau udah enter, terus kita ketikkan lagi perintah systemctl status isc/dhcp server. Kalau masih violate mungkin ada beberapa kesalahan, dan kalau udah running berarti udah bagus. Kalau udah aktif hijau kayak gini. Terus lanjut aku ketik di sini nano/etc/sysctl.conf. Kita bakal hapus pagar yang ini yang ada IP versi 4 forward 1 ini. Kita hapus pagarnya. Kalau udah kita ctrlx saja. Terus Y dan enter. Terus di sini kita cek apakah udah berhasil atau belum dengan perintah sysctl -p, dan ini udah keluar berarti udah berhasil. Terus kita ketikkan IP tables biar internetnya itu ngalir ke klien atau Windows XP-nya. Perintahnya adalah IP tables min t nat min a post routing min o npost 3 min j square ada. Kenapa npost 3? Karena internetnya dari situ. Setelah IP tables, di sini aku nge-install IP tables persistent biar dia kesimpan. Jadi kalau misalnya konfigurasi lagi nggak usah ketik IP tables lagi. Terus di sini aku ke server Ubuntu yang 2. Ini aku ganti base memorinya itu jadi 512 dua-duanya. Terus yang Windows XP itu lihat nanti ya. Nah, prosesornya 1 itu tuh biar nggak nge-lag pas dijalanin 4-4-nya, karena nanti kita bakal jalanin 4-4-nya. Nah, untuk yang kedua ini tuh dua-duanya internal network. Yang adapter 1 ini sama ini yang switch. Adapter 2 ini pakai DHCP2 karena dia ngalir ke klien. Terus kalau udah gitu kita oke buat nyimpan, terus kita klik start. Nah, di sini sama kita login, kita masukkan password dan masuk ke mode super user. Nah, untuk di sini aku pakai perintah yang nano/etc/apt/searches.list dulu buat lihat kartelnya udah ditulis atau belum. Oh ya, biar enggak ribet, bikin 2 Ubuntu, kalian bisa clone aja, dan itu tuh kalau emang di clonean pas kita nge-clone tuh yang sebelumnya ada konfigurasi, dia bakal ke bawah. Jadi kalau misalnya udah ada repositorinya, kita nggak usah bikin ngetik lagi. Terus di sini connect plan tab. Nah, di sini npost 3-nya itu 15.2 itu true. Kenapa? Karena kita bakal nerima DHCP-nya. Terus yang npost 8 itu false. Dan 25 karena aksen ditambah 10. Terus kita net plan apply dan udah nggak ada yang salah. Terus ketik IPA, terus sudah keluar semua. Terus di sini kita coba ping 88 udah dapet internet atau belum. Dan TTL berarti ini udah dapet internet. Terus kalau udah gitu kita ketikkan apt update buat nge-update kartolonya.
sama pakai yang vokal juga ya. Terus setelah itu aku ketik apt install iscdhcp server dan udah install juga ya, karena sebelumnya udah aku install dan aku coba dulu sebelum akhirnya berhasil. Terus di sini lanjut aku ketikkan nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Nah, di sini betul kita Ctrl W, terus cari AS, enter, terus ini udah ketemu deh. Dan situ bikin 2, cuman itu salah, yang atas itu N+3, sedangkan N+3 tuh kita nggak usah nulis lagi di DHCP-nya ini, cukup yang ditulis itu N+8-nya, kita pakai /28 jadi 240, range-nya dari 2 sampai 14, broadcast-nya itu 15, dan IP routersnya itu 25.1, karena titik satunya udah dipakai jadi nggak dimasukin ke range-nya, jadi 2. Terus di sini kita ke default. Di default juga kita cuman pakai yang N+8 karena kita cuman mau ngalirin ke klien doang, dan N+3 tuh cuman nerima kayak internet atau DHCP yang dialirin sama N+8 di Ubuntu server 1 ke Ubuntu server 2 ini. Jadi kita cuma nerima aja, jadi kita udah itu aja. Terus di sini sistem TTL restart, terus sistem TTL status, kita lihat apakah udah running aktif atau masih pilot, dan ternyata udah aktif dan running. Kalau begitu berarti udah nggak ada kesalahan lagi. Terus di sini aku ketikkan nano/etc/sysctl.conf buat ngehapus pagarnya lagi yang IP versi 4. Nah, yang ini dihapus pagarnya. Terus kalau udah ctrl-x, terus kita ketikkan sysctl -p apakah keluar atau enggak. Nah, udah, kalau gitu kita ketikkan IP tablesnya lagi sama N+3 karena internetnya emang dari N+3. Jadi IP tables min-t, not min-a, post routing min-o, N+3 min-j masuk URAD. Nah, di sini ketikkan install lagi IP tables persistent. Kalau udah, kita balik lagi ke Ubuntu server 1 karena kita bakal nambahin IP root biar bisa saling ping antara klien 1 sama 2. Jadi kita nge-ping IP klien 2 itu di klien 1 dan nge-ping IP klien 1 itu di 2. Dengan cara IP root. Nah, di sini aku cek dulu IP-nya dulu. Takutnya ada yang salah atau kebalik. Nah, terus di sini kita ketikkan IP root add 192.168.0/28 via 192.168.15.2. Lalu setelah itu enter, dan di sini juga kita IP A biar gak ketukar atau salah. Terus kita balik lagi ke Ubuntu server 2. Kita bakal ketikkan IP rootnya. Nah, di sini kita ketikkan IP root at 192.168.2.0/28 via 192.168.15.1 dan enter. Kalau misalnya pas enter tuh ada bacaan gitu kayak file exist gitu, kalian bisa netpane play terus di restart, terus coba lagi buat tulis IP rootnya lagi. Aku udah coba dan berhasil. Nah, kalau ini di enter dan kita pindah ke Windows XP nya. Nah, di Windows XP ini kita pakai RAM memorinya itu 128 dan prosesornya 1. Terus networknya itu internal network doang, samain namanya itu sama kayak yang Ubuntu server 1 yang ada di adapter 3.
Langsung aja klik start. Nah, kalau udah masuk, kita ke control panel. Kita lihat apakah kita dapat IP atau enggak. Nah, di sini ke network connection. Nah, di local area connection ini udah ada tulisan connection. Nah, di sini kan itu udah dapat IP-nya itu 20.2. Gateway-nya sama DHCP servernya 20.1. Lalu kita ke yang client 2 sama memorinya, prosesornya juga sama, networknya juga sama, internal. Yang bedain itu cuma namanya aja. Yang client 1 itu DHCP 1, yang client 2 itu DHCP 2. Habis itu kita langsung start aja. Nah, kalau udah masuk, kita ke control panel, sama ke network lagi, terus ke network connection. Kita lihat apakah kita udah dapat IP atau belum. Kita ke support, terus ke details, dan ini udah dapat itu 25.2. Dan gateway dan DHCP servernya itu 25.1. Terus di sini kita bakal nyoba ngeping di client 1 dulu. Kita ke command prompt. Kalau misalnya belum ada di PC-nya, kita bisa Windows R dulu, terus ketik cmd. Nah, kita coba ping 88 dan hasilnya TTL, berarti udah ada internet. Terus kita coba ke klien yang 2, apakah udah dapat internet juga atau belum. Kita coba ping 88 dan hasilnya TTL juga, berarti udah dapat internet. Terus kita bakal IP route. Nah, di sini IP route ngeping saling ngeping antar klien. Jadi apakah IP route-nya berhasil atau enggak? Kita ping 192.168.25.2 dan TTL. Nah, kenapa ini bisa berhasil? Karena di sini tuh ada pilihan firewall. Nah, firewallnya itu harus di off. Kalau dia tetap on, dia bakal gagal. Kalau enggak RTO, dia bakal destination host unreachable. Jadi si firewallnya harus di offin dulu yang ada di security ini. Dan ini aku udah off, udah dimatiin. Kalau misalnya nggak dimatiin, dia nggak bakal dapet. Mau segimanapun kalian berusaha, dia nggak bakal dapet. Jadi harus di offin. Karena aku udah nyoba dari kemarin dan itu gagal terus. Dan ternyata karena firewallnya. Karena aku kurang teliti juga. Terus kita lanjut ke yang klien satunya lagi. Sama di sini juga kita ke control panel dulu buat nge-offin firewallnya. Karena kalau nggak di-offin dia nggak bakal TTL. Kalau nggak RTO ya destination host unreachable. Walaupun IP route-nya udah berhasil. Nah, kalau udah di-offin ini pasti berhasil dan TTL. Cuman kalau belum, coba 2 kali. Nah, di sini kita bakal ping 192.168.20.2 dan TTL, berarti artinya berhasil. Jadi routingnya berhasil. Nah, kalau udah berhasil gini, kita bisa coba buat nge-search sesuatu di klien. Karena kan udah dapet internetnya juga. Di sini aku coba nge-search sapi dan kelinci. Dan itu keluar, google.com pun keluar. Cuman aku lupa buat nge-videoin. Jadi sekian aja penjelasan dari aku. Bye-bye. And I'm down for this.